Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik saja ya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjut pembuatan web untuk sesi ke-6. Oke, kalian aktifkan Excel terlebih dahulu. Terus pilih Start untuk menjalankan Apache dan MySQL. Nah, kemarin kalian sudah bisa untuk membuat hapus, edit, sama simpan gambarnya. Nah, untuk sekarang ini coba kalian buka yang kemarin. Nah, di sini sudah bisa yang ngasih pesan. Adapun, nah ini ngasih pesan ya. Adapun untuk source code-nya yang untuk hapus seperti ini nih. Kalian buka media. Ya, kalian buka media. Nah, kalian buka media.php-nya. Dan untuk hapus itu sendiri seperti ini source code-nya. Salah, bukan media ya, maaf. Modul, bukan modul mahasiswa yang untuk tampil datanya mahasiswa. Oke, nah seperti ini yang untuk hapus ya source code-nya. Nah seperti ini. Oke, kita tes lagi. Ya, hapus, dia ada pesan bisa di cancel. Oke, untuk hapus itu sendiri kalian itu source code-nya seperti ini, mulai dari a href sampai slash a. Nah, kalian tinggal lihat. Jadi kalau ingin kalian mau mengetik apa itu hapus, nah untuk mengetik source code-nya silahkan kalian pause, kemudian kalian bisa ketik source code-nya ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kalian pause, di situ kalian bisa mengetik apa yang untuk bisa menampilkan pesan hapus. Nah, itu source code-nya dari href sampai slash a. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembuatan login-nya. Yang kemarin, kalau kita lihat, di sini dia udah mempunyai beberapa. Nah, kita lihat dulu template-nya. Kalau tidak salah itu ada di form ya, form login. Form. Ada di form. Kalau tidak salah, setahu saya dia ada di advance. Coba dibuka template-nya yang dari form, terus advance HTML kalian buka. Nah, kita lihat nih di sini nih. Ini advance element. Nah, ini untuk max, the picker, color picker, oke. Nah, ternyata bukan ya, bukan di bagian advance. Coba kita pilih general element. Nah, ini dia yang horizontal form. Oke, kita akan copy via HTML-nya yang horizontal form. Tampilannya, jadi di sininya kita kosongkan ya. Jadi mulai dari general HTML kita copy. Kita copy, taruh di sini ya, taruh di luar, setelah masuk folder path, nah taruh di sini. Nah, ini kita ganti dengan rename-nya adalah login. Oke. Ini walaupun bentuknya HTML dia tidak masalah ya. Coba kita lihat HTML ya. Nah, itu tidak masalah ya.
Adapun nanti untuk CSS nih yang berantakan itu, nah kalau kita lihat ya seperti ini, dia akan tampilannya akan berantakan ya, kecil-kecil begini. Nah itu source code kita harus buka kembali dengan cara edit. Nah yang tadinya dia titik mundur itu jangan ada yang namanya titik mundur. Nanti kita hilangkan ya. Oke, kita lihat lagi semuanya. Jadi kalian bisa menggunakan Ctrl F yang lebih cepatnya, kemudian pilih replace. Nah yang tadinya bentuknya titik-titik slash, titik-titik slash, nah kalian ini menjadi ini aja, kosongin ya, kemudian replace all. Ada tidak yang berubah? Tidak ada ya. Coba kita ganti titik. Oke, tidak bisa ya. Nah berarti ya kita manual ya. Kalau gini cukup agak lama juga waktunya. Jadi kalau kalian komputernya bisa untuk replace all, itu silahkan aja ya. Kemudian jangan lupa untuk disimpan. Nah, kita mulai dari JavaScript-nya dulu. Sudah kelihatan belum ya? Seharusnya sudah kelihatan ya. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah kelihatan ya tampilannya ya. Nah, kita akan ambil yang horizontal form-nya aja, berarti akan kita hapus semuanya, kecuali yang horizontal form ini akan kita hapus. Apa yang tidak dihapus. Dimulai dari atas. Oke, mulai dari yang tadi ini. Di sini kan ada U sampai slash U, itu untuk biasa ya, kontak atas. Kalian hapus. Nanti hasilnya di sini dia akan terhapus, yang atasnya ini nih. Nah, bagian ini dia akan terhapus. Nah, kita hapus juga itu search-nya. Kemudian yang untuk menunya kita hapus dari baris 28 sampai baris 119, 28 sampai baris 119 kita hapus baris 28.
Oke, ini baris 28 kita hapus. Bila nak ini pasangannya adalah yang untuk atas, maka naknya akan kita hapus saja. Nah, tampilan atasnya terhapus. Oke, tampilan atasnya terhapus. Sekarang bagian menu sebelah kiri. Nah, dari aside sampai slash aside yang akan kita hapus. Jadi dari baris 580 ke baris 24 kita hapus. 580 sampai baris ke 20. Coba kita lihat baris berapa tadi yang aside. Oke, baris 24 kita hapus. Nah, untuk menunya dia akan hilang ya, yang sebelah kiri. Kemudian kita akan hapusnya yang form-formnya ini nih. Oke, yang sectionnya ini kita lihat. Nah, yang sectionnya kita hapus. Tampilannya akan hilang atasnya ya. Nah, quick example kita hapus. Quick example dari baris 75 sampai baris 36 kita hapus. Oke, tersisa different height ya, different height kita hapus. Mari kita hapus. Terus different width kita hapus. Terus input add-onnya kita hapus. Dari baris 174 sampai baris 47. 174 sampai baris 47 kita hapus. Nah, kita lihat nih horizontal form dia udah sampai belum. Oke, ini horizontal formnya yang akan kita pakai nantinya. Di sini horizontal form tidak kita hapus ya, dibiarkan, melainkan di sini kita ganti namanya adalah form login. Form login. Nah, di form login ini kalau kita lihat di sini kan ada masukkan email sama password. Nah, sedangkan kalau kalian yang waktu bikin database, apakah itunya apa namanya untuk loginnya itu dia menggunakan username apakah email. Nah, kita lihat, jadi harus disamakan dengan database-nya. Kita ke menu database-nya, username ya, berarti harus disamakan username-nya, bukan email ya, tapi username. Nah, ini type-nya adalah text. Oke, kita lihat yang untuk form horizontal yang harus diganti menjadi form login, berarti sampai baris 83 tidak kita hapus ya. Dan yang 86 ini dia temennya untuk baris ke 34 tidak kita hapus. Sekarang di sebelah kanan, yang sebelah kanannya ini yang general element ini akan kita hapus.
Nah, dari baris 241 sampai baris 91 kita hapus. 241 sampai 91 kita hapus. Terus baris 94 ke 237 sampai 94 kita hapus. Nah, udah jadi ya untuk form login itu sendiri. Sip. Nah, cancel ini nanti kita akan tulis untuk cancel. Jadi nanti kalau untuk desain sebelah kiri ini kalian ingin desain apa, silahkan monggo. Sebelah kanan ini desainnya apa, untuk bawah ini silahkan desainnya apa. Jadi sengaja tidak kita hapus ya, jadi tampilannya menjadi seperti ini. Kalau kita kecilkan, coba, nah, ini akan menyesuaikan kan ya. Oke, yang tulisan emailnya kita ganti itu di placeholdernya, kita ganti username. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Oke, sekarang akan kita bikin untuk masuknya ya ke dalam yang udah kemarin kita buat. Ada datanya, menu-menunya. Jadi ini kan tampilan luarnya berupa login. Nah, di form login ini kita tambahkan di sininya adalah action. Action sama dengan cek titik PHP. Nanti kita akan buat untuk filenya cek titik PHP, dan di sini metodenya adalah post. Kita simpan dan kita tes. Harusnya dia berjalan linknya kalau kita klik sign. Nah, ini udah berjalan ya, dia cek titik PHP. Berarti kita akan buat file cek titik PHP nya. Kalian buat baru file new. Oke, sekarang kita mulai loading untuk pembuatan cek titik PHP nya agar dia bisa terhubung ke database. Oke, pertama-tama kalian seperti biasa ya, untuk simpan terlebih dahulu nama filenya adalah cek, sesuaikan yang ada di sini nih, cek. Kalau misalkan teksnya cuma cek titik PHP doang ya jelas, mungkin kalian bisa tambahkan dengan nama cek underscore login titik PHP. Cuman saya lebih senangnya dengan nama cek titik PHP. Oke, kita simpan nama filenya. Letak penyimpanannya ada di folder prat, oke benar. Kemudian di sininya PHP, save as type-nya. Nah, di sini cek titik PHP. Oke, simpan. Nah, ini juga disimpan ya. Jadi barisnya biru semua. Oke, di sini kita mulai ngoding untuk cek titik PHP-nya. Yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah hubungkan ke koneksi titik PHP. Jadi perintahnya adalah include. Nah, file koneksi titik PHP letaknya kalian ada di mana? Kalian sebelumnya kan udah pernah membuat file koneksi. Kalau di sini saya letaknya ada di folder config. Jadi config slash koneksi titik PHP titik koma. Oke, lanjut. Nah, untuk penamaan sendiri dilihat
lihat dari yang login HTML from login, terus ini apa namanya, name-nya ini, yang text fieldnya ini setelah kalian tadi ganti teks yang emailnya dikasih name. Nah, name sama dengan username. Jadi setiap text field itu mempunyai nama agar bisa mengenalkan yang nanti berada di check login menggunakan metode post tersebut. Name, password. Oke, di sini simpan. Nah, kemudian kalian pilih di sini, ini bikin variabel baru, $username. Nah, $username variabelnya itu ngambil dari nama text field yang tadi kalian buat menggunakan metode post. Jadi kirim ya, karena di sini menggunakan metode post formnya, jadi penamaan ini dia akan masuk variabel yang ada di check.php ini. Nah, dia ngambil menggunakan metode post, namanya adalah username titik koma, terus buat lagi password sama dengan $password. Jadi ini $post ya, jadi ini untuk dari sisi mahasiswa itu dia bisa login ya. Nah, password ya titik koma, terus setelah itu kalian buat untuk itunya variabel query-nya $login sama dengan MySQL query. Perintahnya adalah select bintang from. Kita lihat yang kemarin di tabel mahasiswa adalah mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Nah, where username sama dengan $username, ambil dari variabel yang atas, and password sama dengan $password. Oke, di sini jangan lupa tiap baris itu harus dikasih yang namanya titik koma. Nah, kita buat variabel baru lagi, ketemu. Jadi kalau dia ternyata perintahnya kan select itu untuk menampilkan data dari database, dari sebuah tabel. Oh, ternyata ada datanya. Nah, apabila datanya kecocokan, maka kita buat variabel, kemudian kita tampung ya di MySQL 6 row. $login. Nah, 6 row ini adalah untuk mengidentifikasikan berapa banyaknya baris. Nah, sedangkan yang untuk penampungannya adalah menggunakan, saya di sini variabelnya R aja ya, menggunakan array. MySQL, ya benar, MySQL fetch array. $login. Oke, jika ketemu lebih dari 0, nah di sini kita menggambarkan suatu kondisi.
jika dolar ketemu lebih dari 0. Nah, di sini kita buat pernyataannya. Pernyataannya kita pakai untuk kalau misalkan kalian sering buka Facebook kan, misalkan kalian mau izin tuh, nah kan suka ada hai Adit, hai Anit, hai Aisyah. Nah, kata-kata hai-nya itu dia mengambil session. Nah, sessionnya itu kita akan ngambil yang untuk di field nama mahasiswa ini. Jadi untuk mengambilnya adalah diaktifkan dulu sessionnya. Oke. Nah, di sini kita akan pakai nanti ya untuk sessionnya itu nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Nah, pengambilannya itu berdasarkan mengambil dari data ya, menggunakan $R. Nah, yang udah ditampung datanya nih, $R, kemudian nah ngambil dari database-nya apa, nama mahasiswa, nama underscore nama mahasiswa, nama underscore mahasiswa titik koma. Oke, kemudian kita akan langsung masuk. Jadi apabila dia ada, dia akan langsung masuk ke lokasinya. Nah, lokasinya yaitu adalah untuk di media.php. Nah, dari sini aja ya, kita pakainya dashboard. Jadi printernya adalah header, location, terus titik 2, berarti masuk kemana nih? Masuk ke page tabel ya. Coba kita tes nanti ya, page tabel, tables ya, tables, terus media.php. Nah, ini kita copy aja. Oke, sudah, titik koma. Nah, kalau tidak ketemu, berarti di sininya kalian bisa kasih statement tidak ada gitu, atau username dan passwordnya salah gitu ya. Username dan password salah. Oke, kita tes dari sini, login HTML. Oke, kita lihat username sama passwordnya adalah sama, ada wire, ada wire, ada wire, ada wire. Oke, kita shift in. Nah, loh, kok malah kesini tampilannya? Oh, salah, harusnya localhost ya. Ya, perintahnya adalah localhost prat login.html. Nah, kita lihat kita jalankan hasilnya seperti apa, apakah dia bisa atau tidak. Oke, di sini masih ada salah ya. Untuk session start ini kan koneksi benar all revision.
Oke, untuk di mana nih yang salah nih ya? Baris ke-10. Oke, berarti di media itu harus ada yang namanya session start juga. Oke, kita tes. Username dan password ternyata salah. Oke, kita tes sekali lagi. Untuk yang login ya, tadi ada login. Kita tes. Konflik koneksi titik PHP. Oke, yang untuk headernya ini coba kita lihat yang kemarin yang untuk aksi ya. Untuk aksi kita lihat, nah itu sama ya kriterianya, mungkin kesalahannya ada pada di sini OB start, OBN flash. Oke, kita tes sekali lagi. Nah, ini bisa ya. Jadi dia bisa ke header, ke menu master. Nah, sekarang kita akan buat untuk logout.php ya. Jadi kalian buka media. Nah, buka media. Untuk tampilan menu apa namanya, menu logout, kita tambahkan logout.php. Nah, di sini nih. Kemudian disimpan. Nah, kalau kita jalankan, dia harusnya ke logout.php ya. Nah, berarti letak logout itu ada di dalamnya table. Kita taruh di sini. Oke, kita buat file baru, file new. Kemudian di sini seperti biasa kita save as lagi. Nah, letaknya di sini aja ya. Logout. Nah, PHP. Oke, logout PHP. Nah, sekarang kita akan buat
file logout itu PHP-nya. Terus tambahin session start, terus session desktop. Nah, di sini ada perintah. Nah, dari tabel ini keluarnya berapa kali agar bisa ketemu dengan yang namanya login. Oke, satu, dua, ketemu dua kali, nanti kita akan masuk ke login HTML ya. Dibuat dua kali. Nah, login HTML. Script. Oke, titik koma. Oke, kita tes ya, untuk logout itu sendiri kita tes. Udah keluar dari sistem, akhirnya bisa login. Nah, kita tes lagi untuk masuknya. Nah, bisa sign in. Oke ya, bisa login, bisa sign in. Nah, kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk tuliskan NPM dan nama kalian. Cukup sekian dari saya untuk postingan kali ini. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam.